mahasiswa di Universitas Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Maksud tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Masa nifas atau postpartum disebut juga puerperium yang berasal dari bahasa Latin, yaitu puer yang artinya bayi dan porperus berarti melahirkan. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Masa nifas atau puerperium dimulai sejak plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung ketika 6 minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulih alat kandungan pada keadaan yang normal. Jadi masa nifas adalah masa yang dimulai dari plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan memerlukan waktu kira-kira 6 minggu. Tahap masa nifas adalah sebagai berikut, yaitu pertama puerperium dini. Keputihan di mana ini tidak diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Kedua, puerperium intermedial. Kemudian minggu alat genetika yang namanya 6-8 minggu. C. Remote puerperium. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan, atau tahun. Ketiga, perubahan fisiologi masa nifas. Sistem tubuh ibu akan kembali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi postpartum. Organ-organ tubuh ibu hamil yang mengalami perubahan setelah melahirkan antara lain: pertama, perubahan sistem reproduksi, yaitu terdiri dari uterus. Reproduksi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Perubahan ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan palpasi untuk meraba di mana uterus uterina. Kemudian kedua ada lokea. Lokea adalah ekspresi cairan rahim selama masa nifas. Lokea berbau amis atau anir dengan volume yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokea yang berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lokea mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya proses evolusi. Lokea dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan warna dan waktu keluarnya. Pertama, lokea rubra. Lokea ini keluar pada hari pertama sampai hari keempat masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lambung, dan mausoleum. Kemudian ada lokea sanguinolenta. Lokea ini berwarna merah kecoklatan dan berlendir, serta berlangsung dari hari keempat sampai hari ke-7 postpartum. Ketiga ada lokea serosa. Lokea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan sobekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14. Yang keempat ada lokea alba. Lokea ini mengandung leukosit, sel 2, sel epitel, selaput lendir, serviks, dan serabut lanjut yang mati. Lokea alba ini dapat berlangsung selama 2 sampai 6 minggu postpartum. Keempat, perubahan pada minum, lalu terjadi perubahan sistem pencernaan, yaitu perubahan sistem perjaningan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem kardiovaskuler, perubahan tanda-tanda vital pada masa nifas. Tanda-tanda vital yang harus dikaji antara lain: pertama, suhu badan; kedua, nadi; ketiga, tekanan darah;
tempat pernapasan. Kemudian escape postpartum. Postpartum merupakan masa sesudah melahirkan atau persalinan. Masa beberapa jam sudah lahirnya plasenta atau tali pusat sampai minggu ke-6 setelah melahirkan. Setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya, pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan yang normal pada saat sebelum hamil. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu postpartum mengalami perubahan sistem reproduksi, di mana ibu mengalami proses pengerutan pada uterus setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Perubahan adaptasi psikologis, adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran pada ibu yang baru melahirkan. Hal ini akan berdampak kepada ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif. Proses persalinan merupakan keadaan yang melelahkan secara fisik dan psikis, sehingga masa postpartum dapat berdampak bagi kualitas hidup ibu, di antaranya mengalami robekan perineum. Robekan perineum, baik secara alami maupun episiotomi, bisa mengakibatkan gangguan fungsi otot dasar pinggul sehingga dapat menurunkan kualitas hidup ibu setelah melahirkan. Ibu menjadi tidak mampu mengontrol PAK dan BAB karena beberapa saraf atau bahkan otot yang terputus. Peregangan dan robekan yang terjadi akibat dari episiotomi atau tidak dilakukan episiotomi pada jalan lahir selama proses persalinan dapat melemahkan otot-otot dasar pinggul. Pada persalinan, tindakan episiotomi sering dilakukan untuk mengendalikan robekan pada jalan lahir, sehingga memudahkan penyembuhan luka karena lebih mudah dijahit dan menyatu kembali. Penyembuhan luka episiotomi dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun, tergantung pada kondisi kesehatan dan perawatan perineum itu sendiri. Episiotomi adalah insisi yang dibuat pada vagina dan perineum untuk memperlebar bagian lunak jalan lahir sekaligus memperkuat jalan lahir atau robekan. Perineum atau robekan terjadi pada hampir setiap persalinan pertama dan tidak jarang terjadi pada persalinan berikutnya. Seorang perantara atau orang yang baru pertama kali melahirkan terjadi ketika kepala janin keluar. Luka biasanya ringan, terjadi juga luka yang dan berbahaya. Jahitan perineum tadi pasti menimbulkan rasa nyeri. Nyeri dapat terjadi pada hari pertama sampai hari keempat post episiotomi karena proses inflasi dan terjadi pelepasan zat-zat kimia seperti prostaglandin yang dapat meningkatkan transmisi nyeri. Nyeri bersifat subjektif sehingga respon setiap orang tidak sama saat merasakan nyeri. Nyeri tidak dapat diukur secara objektif, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan darah. Berdasarkan durasinya, nyeri dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut atau acute pain adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi beda dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi atau ringan sampai berat dan berlangsung untuk waktu yang singkat. Adapun nyeri akut berdurasi sekitar kurang lebih 6 bulan dan akan menghilang tanpa pengobatan setelah area yang rusak pulih kembali. Sedangkan nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Penata-laksanaan nyeri dibagi menjadi dua, yaitu dengan farmakologi dan non-farmakologi. Penata-laksanaan non-farmakologi terdiri dari berbagai tindakan
mencakup intervensi perilaku dan kognitif menggunakan agen-agen fisik. Pemberian melakukan intervensi dengan teknik non-farmakologis merupakan tindakan independen dari seorang perawat dalam mengatasi respon nyeri klien. Manajemen secara non-farmakologis lebih aman diterapkan karena mempunyai risiko yang lebih kecil, tidak menimbulkan efek samping, serta menggunakan proses fisiologis. Salah satu cara penanganan nyeri non-farmakologis dengan pemberian kompresi dingin. Kompresi dingin merupakan suatu prosedur menempatkan suatu benda dingin pada tubuh bagian luar. Dampak fisiologisnya adalah vasokolitis, bisa pembuluh darah, mengurangi rasa nyeri, dan menurunkan aktivitas ujung saraf pada otot-otot. Kompres dingin dapat dilakukan dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. NaCl 0,9% merupakan cairan isotonis yang bersifat fisiologis, non-toksik, dan tidak menimbulkan hipersensitivitas sehingga aman digunakan untuk tubuh dalam kondisi apapun. NaCl 0,9% merupakan larutan ozonitis aman untuk tubuh, tidak iritan, melindungi granulasi jaringan dari kondisi kering, menjaga kelembaban sekitar luka, dan membantu luka menjalani proses penyembuhan. Pemberian kompres NaCl 0,9% pada luka dapat menurunkan gejala edema karena cairan normal saling dapat menarik cairan dari luka melalui proses anestesis. Sekian dan penjelasan dari saya, dan saya mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan, karena Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Manado adalah akreditasi B. Oleh sebab itu, jangan ragu bergabung bersama kami di Universitas Indonesia Manado.